Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Kang Pranata Official. Channel ini dibuat untuk mendengarkan informasi, inspirasi, dan aspirasi dari para guru, kepala sekolah, dan pengawas, agar para pengambil kebijakan mengetahui apa yang kita lakukan, sehingga Indonesia menjadi kuat karena gurunya hebat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda lonceng agar YouTube ini tumbuh dan berkembang. Bersama kita hari ini hadir sejoli UNY, memendam rindu kampung halaman. Saya perkenalkan terlebih dahulu Mbak Isnaini Puji Lestari SPD, SD. Beliau kelahiran Purbalingga 16 Oktober 1989. Pendidikannya dari D2 PGSD UNY tahun 2008, terus S1-nya dari Universitas Terbuka tahun 2012, pernah menjadi guru di Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat, pernah jadi guru SD di Ketapang juga, menjadi guru negeri, dan sekarang mengabdi di SD 36 Kinali Pasaman Barat, Sumatera Barat, mulai dari tahun 2019. Sang suami, yaitu Mas Ardi Widianto, MPDGR, kelahiran Purbalingga, kota yang sama dengan Mbak Isna ini, pada tanggal 20 Agustus tahun 1988. Beliau S1-nya dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Geografi, dan S2 dari UNP tahun 2023. Pernah menjadi SM3T di ND Flores, pernah menjadi guru di SD di Yayasan HMDC di Ketapang, Kalimantan Barat 2016-2017, sama-sama dengan Mbak Isna ini, dan sekarang menjadi guru garis depan di SMA 2 Kinali, Sumatera Barat. Kita sapa beliau. Apa kabar Mbak Isna ini, Mas Ardi? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya? Pemirsa, sebelum lanjut, kita simak dulu video kisah beliau berdua ini, mulai dari mengabdi di daerah-daerah terpencil di Flores, NTT, dan sekarang di Pasaman Barat. Sejoli yang berasal dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, yang sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta ini telah mengabdi di daerah-daerah terpencil yang berbeda, antara lain di Flores NTT, Ketapang Kalimantan Barat, sampai akhirnya mereka terdampar di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Mereka berkhidmat sebagai guru di daerah pedalaman dengan selalu mengenang moto yang disampaikan oleh Marcus Tullius Cicero 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi, dan diteruskan oleh John F. Kennedy dalam pidato inaugurasinya sebagai Presiden AS ke-35 pada tanggal 20 Januari 1961, yaitu, "Jangan tanyakan apa yang negara dapat berbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang dapat Anda perbuat untuk negara." Mas Ardi, demikian nama suami dari Mbak Isnaini ini, pernah melakukan LDR sebagai suami istri karena mereka bertugas di daerah yang berbeda. Sang istri bertugas di Kalimantan Barat, sementara sang suami bertugas di Sumatera Barat. Khidmat mereka terhadap pendidikan tak tergoyahkan, sampai pada akhirnya mereka sekarang bersatu di daerah yang sama, hidup bahagia dengan dua orang buah hati. Namun demikian, mereka senantiasa merindukan kampung halaman, kota Purbalingga, bahkan untuk berlebaran di tahun ini. Semoga apa yang mereka perbuat, khidmat mereka untuk bangsa ini, untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia menjadi kuat. Karena mereka adalah orang-orang yang hebat. Mas Ardi, Mbak Isna ini, bagaimana dan di mana Anda berdua dipertemukan sehingga menjadi suami istri? Kalau dipertemukannya tentu di kota kelahiran ya Pak ya, di Oh, Purbalingga. Tapi ini bertemunya itu sebenarnya prosesnya lama itu Pak.
Ah, Padahal tawan SMA pada tahun 2023 sampai 2026, tapi ketika ketemu itu masih cuek gitu. 2026. Nah, kemudian ah, nunggu baru tahun 2013 ya, hmm. dari 2026 ke 2013 sampai 6 sampai 7 tahun, ya kan? Baru 2006 ya. dipertemukan. Iya, Iya, 2003 berarti awal SMA itu sudah SMA, ketemu Pak. ya. Cuma itu masih tetangga kelas gitu Pak. Dan kita nggak terlalu sapa menyapa gitu kan. Nggak Rupanya kenal. memang dipertemukannya itu 2013 ya, yang pada saat itu 13. saya berani menjadi seorang lelaki untuk bermain ke Nembak duluan. dalam istri saat itu. Iya Pak, Iya. nembak duluan. Eh, Nah, tapi yang nembaknya ke bapaknya itu. Nembaknya oh, malah justru ke bapaknya. langsung ngelamar. Iya, langsung ke Iya, Bapak. karena tantangan dari Oh, istri Mbak, dulu gitu. Silakan, Iya. berani langsung ke bapaknya gitu. Mbak Isna ini belum kenal sebelumnya dengan Mas Ardi. Sebetulnya sudah tahu itu Pak, tapi karena di waktu SMA nggak pernah menyapa gitu Pak, jadi ya hanya sekilas aja Pak tahu. Terus di 2013 itu Pak berani menyapa lagi, berani kenalan, terus saya tantang aja Hmm. Pak. Kalau berani eh, waktu itu Datang ke Bapak. PPG ya, waktu baru PPG. Iya, Hmm. pulang dari SM3T Pak, Oh, pulang dari SM3T. langsung datang ke Hmm. rumah. Ya, Hmm. selesai SM3T baru pulang, terus dari UNY Hmm. tuh datang ke rumah. Langsung ngelamar ya. Iya, ngomong ke bapak, ketemu dengan bapak, terus Hmm. besokannya ya Pak, langsung tiba-tiba langsung dilamar gitu Pak. Oh, Jadi kami sekeluarga pun nggak menyangka itu mau dilamar secepat itu Pak. iya, iya. Jadi apa namanya ta'aruf ya, langsung ta'aruf ya, Jadi langsung tidak ada pacaran ya. pacarannya setelah menikah gitu Pak. Alhamdulillah. Pemirsa, Anda bisa lihat jaringannya apa kita agak terseok-seok karena memang jaringan di kita agak kurang bagus. Ya, satu di Sumatera Barat, satu di Jakarta ini menunjukkan walaupun jaringan kurang bagus kita tetap bisa berdiskusi. Baik, mengapa Anda Iya berdua Pak, benar. memutuskan untuk berani mengajar di daerah terpencil, di daerah pelosok-pelosok, sampai ke Kalimantan Barat di mana? Di Ketapang sana? Kalau saya kebetulan waktu itu apa namanya mengikuti suami aja gitu Pak. Kan suami Oh, duluan pada yang saat. mengaji sekolah ya kalau yayasan yang di Hmm, perusahaan gitu. Kemudian seminggu kemudian hmm, diminta oleh manajernya siapa mungkin yang ada keluarga seorang guru gitu mau diajak ke sini ngajar di TK waktu itu Pak. Yang kosong waktu itu TK. hmm, hmm, Jadi ditawarkanlah ke saya gimana kalau ikut aja ke sini gitu daripada di situ hmm, sendiri. Terus awalnya hmm. ragu Pak karena sudah honor kan waktu itu Pak di di kampung itu sudah honor. Sayang itu sudah Ya. 5 tahun ngajar. Kalau Hmm, ditinggal gimana gitu karena dengan teman-teman guru pun sudah menyatu gitu. Tapi kemudian hmm. karena ya itu mengikuti suami aja Pak. Jadi Baik, baik. Ada ya tokoh Romawi kuno yang terkenal itu disebut dengan Cicero. Itu yang hidup 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi. Beliau mengatakan, jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang Anda perbuat untuk negara. Kayaknya ini Mas Ardi ini dengan Mbak Isnain ini termotivasi dengan moto itu ya, sehingga berani memutuskan untuk ngajar di daerah-daerah. Mas Ardi di Flores, pernah di Ketapang, sekarang di Kalimantan Barat. Apa begitu? Sangat tepat sekali Pak. Ya, jadi kaitannya dengan sumbangsih kita kepada negara, ya apalagi kita itu sudah payah ya dididik oleh orang tua kita dengan menyita berbagai macam tenaga, biaya, dan waktu, ya, sehingga seandainya kita setelah selesai mendapatkan suatu kompetensi kok tidak kita amalkan ya untuk negeri ini, sama dengan kita Salah. khianat terhadap orang tua kita. Jadi Iya, berawal dari situ sebenarnya tepat sekali Pak kata-kata itu. Dan memang ketika saya sudah ikut SM3T,
ya. Setelah itu saya semacam kena virus gitu ya Pak ya. Jadi kena virus. Nah, setelah itu masih berani pula ikut ke Kalimantan Barat yang kita memang nggak ada saudara sama sekali. Dan Di Ketapang istri, itu ya. iya betul Pak, istri ini sebenarnya ketika saya pulang, sebenarnya istri itu mau ikut SM3T angkatan kedua. Tapi karena Oh, ketemu dengan saya, akhirnya dia SM3T-nya nggak jadi sama Kemdikbud, tapi mending sama saya aja ke Kalimantan Barat gitu. jadi 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 motivasinya itu ya, keren banget deh. Ya, ngajar di pelosok tadi di Ketapang itu karena ada tawaran dari sebuah yayasan ya. Iya betul Pak. Itu dari Iya, Pak. dulu itu masih namanya itu perusahaan Polyplan ya. Dulu masih Hmm, Polyplan. Kemudian hmm. perlahan karena mereka itu ada merger dengan perusahaan Cargill, akhirnya mereka membuat Yayasan Harapan Masa Depan Cerah gitu, HMDC di Ketapang. Oke. Eh, Mbak Isna ini, apa Anda nyaman sekarang di tempat dulu di kalian di Ketapang, sekarang di mana? Di Pasaman. Alhamdulillah. Kalau selagi bersama pokoknya nyaman, Pak. Karena pernah Alhamdulillah, Pak. merasakan LDR ya, Pak. Nggak enak gitu. Oh, iya, iya. Gimana ceritakan itu LDR itu? Kenapa bisa terjadi LDR itu? Dan berapa lama? LDR-nya waktu itu ketika suami sudah di Pasaman Barat Hmm. 2017 itu sudah penempatan di Kinali, kemudian saya masih di Ketapang, tuh, Pak. Jadi waktu itu bermula di situ Pak LDR-nya. Saya di Ketapang, suami di Pasaman Barat, kemudian anak saya yang pertama di Jawa bersama neneknya. Oh, dititip di Iya, orang tua. iya, karena waktu itu pertimbangannya kondisi di tempat saya kerja kan di daerah terpencil gitu Pak. Itu. Hmm. Jadi Hmm. takut terjadi yang apa nggak diinginkan gitu Pak. Hmm. Hmm. Jadi Anda LDR berapa 2017 lama? sampai 2019. 2017 sampai 2019. 2 tahun ya. Hampir, iya, hampir 2 tahun. Gimana Ketemu itu paling kalau untuk liburan, Pak. Ah. Jadi membunuh kangennya kalau liburan gitu ya? Iya, Iya. Itu di Ketapang itu berapa jauh dari Pontianak? kalau Pontianak kurang lebih berapa ya? Sekitar 18 jam ya? Sekitar segitu, 18 Pak. jam dari kota Pontianak ke Iya, Ketapang. iya. Dari Dan itu medannya kalau sangat dari berat. Ketapangnya 8 jam ya, 8 jam. Oke. Kemudian dari Ketapang ke tempat kami sekitar 5 jam, 5 lima jam enam jam lebih Pak. gitu. Itu tergantung kondisi jalan Pak. Kalau ke Tergantung kondisi Jogja kita jalan. karena 200 kilometer ya, jalan Hmm. aspalnya itu paling kita cuma sekitar 30 kilometer. Selebihnya itu sekitar 170-an, 150-an. Itu jalan tengah Tanah. hutan, ya kadang mentok jalan sawit saja gitu biasanya. Kalau Masya yang Allah, keluar itu itu jalan medannya sawit. sangat berat ya. Ya sampai nyebrang sungai juga sih Pak. Harus ada ikut kapal Yang punya sungai, Pak. perusahaan itu untuk nyebrang. Hmm. Hmm. Ya, dulu waktu istri Naik hamil pun kapal ketika kita harus tongkang. kontrol, harus ke kota dan Hmm. karena terlalu hati-hati sampai 10 jam lebih ya dari 10 jam eh, untuk kontrol ngecek Batas ke kesehatan kabupaten. kehamilan. Iya, Masya waktu Allah. hamil anak pertama itu Pak. Jadi Iya, anak Pak, pertama itu betul. hamilnya di Kalimantan. Iya, Baik, itu orang Oh, Kalimantan Barat ya, anak pertama iya, itu ya. iya, tapi lahirnya di Purbalingga juga. Oh, enggak, Pak. Sama yang Kelahiran kedua, di Purbalingga, Pak. hamil di ya, yang kedua hamil di Pasaman Barat, lahir Purbalingga juga. Di hmm, Kinali. ya, Anda di siapa di Ketapang itu, daerah Ketapang itu siswanya bagaimana? Ya, jadi kalau di Ketapang itu kalau pas yang pertama itu kita ke Kalimantan Barat itu kan di PT ya. Waktu di PT itu memang ya antusiasme dari belajar siswa itu bagus ya karena di situ merupakan anak-anak karyawan. Walaupun kita aksesnya untuk menuju kota itu susah, tapi di tempat itu kan kita disediakan mes ya. Dengan Oh, keterbatasan ya, listrik mungkin pakai diesel, pakai apa namanya genset yang mungkin hidup hmm, cuma berapa jam lah kalau malam gitu kan. Tapi hmm. antusiasme dari siswanya itu bagus Pak waktu di PT Pak. Dan kepedulian orang tua terhadap siswanya juga bagus. Tapi ketika kita sudah di kampungnya yang pada saat itu setelah saya di PT kan istri kemudian lolos PNS ya, ikut tes PNS di 2015, 2014 ikut tes ya.
kemudian 2015 itu lolos, istri ke kampung di Kampung Dayak lah istilahnya, terus dekat dengan orang transmigrasi juga. Ya kita mengikuti ke situ, ya. Akhirnya saya resign juga dari yayasan, saya honor di sekolah dekat, istri bertugas di situ untuk cara siswa belajar itu masih terbatas, cara cara apa semangat dan motivasi belajar mereka itu masih kurang. Tapi poin pentingnya adalah mereka sangat menghargai kita. Jadi ketika kita di sana, bahkan sampai sekarang itu mereka masih kadang Masih ingat. masih ingat mengelulukan kita di medsos. Kadang bukan cuma dari siswa, tapi bahkan dari masyarakat dan dari pengawas, dari guru-guru yang sudah pensiun itu yang masih ingat kita, sering kontak di Facebook biasanya Pak. Dan mereka menunjukkan Alhamdulillah. kerinduan ke kita. Ya. Mbak Isnaini sendiri gimana pengalaman di ngajar di daerah yang berbeda nih? Dulu kan di yayasan ya, di yayasan sebuah perusahaan yang punya yayasan, terus menjadi PNS di Kalimantan Barat di Ketapang, terus sekarang di Pasaman. Gimana Mbak Isnaini ini mengalami apa namanya mengajar di daerah-daerah yang berbeda nih? Banyak sekali pengalamannya, Pak. Gimana tuh? Dari waktu di perusahaan kan saya ngajarnya di TK, Pak. Basic saya Betul. kan guru SD, Pak. Tentu Ya. ketika nyampe situ nggak pernah ngajar di TK, langsung ngajar TK, kaget, Pak. Kaget karena waktu itu guru hanya dua, saya dengan teman saya itu. Nah, kebetulan teman saya itu latar belakangnya bukan dari keguruan, Pak. Dia D3. D3-nya elektro. Jadi nggak ada sama sekali apa namanya basic dari gurunya, sehingga pas Hmm. ngajar itu nggak bisa. Nah, akhirnya Hmm. full saya yang megang satu kelas itu, Pak. Satu Masya kelas waktu Allah. itu anak TK 60 orang, Pak. 60 Oh, anak. banyak juga ya. Iya, Karena anak-anak iya banyak, perusahaan Pak. ya. Iya, Anak yang anak orang tuanya kerja di perusahaan. perusahaan. Iya, heeh. Jadi eh super sekali Pak. 3 hari Nah, ngajar di TK langsung kena radang Pak. Ada teriak-teriak gitu ya Pak ya, ngatur anak-anak. Waktu itu belum dibagi Pak antara TK hmm, besar dengan TK kecil. Jadi masih saya hmm, gabungkan karena hmm, kondisi ruangan yang terbatas gitu. Jadi masih hmm, disatukan gitu. Sementara teman saya ini belum bisa ngajar gitu. Jadi hanya saya handle sendiri. Itu Pak, hmm, 3 hari kena radang. hmm. Baru kemudian seminggu kemudian baru mulai saya ajak teman saya ini untuk dibagilah gitu. Kamu Sharing ya. bagian ini ya yang mudah-mudah aja lah gitu. Akhirnya Ya, ya. mulailah itu Hmm. biasa. Terus Anda Kemudian bekerja waktu terus Anda bekerja di di sekolah negeri sebagai ya sekolah ASN. negeri Hmm. sekolah negeri diangkat Jumlah PNS itu siswanya waktu itu kurang lebih satu sekolah hanya sekitar 130-an Pak. 6 kelas ya. Sedikit, Kak. Nah, itu waktu Sedikit ya. sekolahnya satap. SD sama SMP Hmm. jadi satu. Oh, 120 itu satap ya. Iya, Ya. karena keterbatasan murid. Hmm. Saya Hmm. SK-nya di SD, Pak, tapi kemudian saya ngajarnya di SMP. Ah. Karena di SMP-nya kurang guru gitu, Pak. Nggak ada guru yang dari S1 gitu. Jadi Hmm. saya ditarik diperbantukan di SMP, tapi SK tetap di SD gitu. Baik. Eh, Jadi dari yang kelasnya yang banyak 60 untuk TK, terus Anda ke sekolah yang hening ya. Kecil. Paling 3, Pak, muridnya, Pak. Pernah. Masya Allah. 3. SMP itu, Pak. Hanya 3 orang. Ya, kalau si Mas Ardi kan sekolah menengah mesti agak banyak dikit ya. Iya, Ya, dia banyak. kan di SD SMP hening ya. Karena jumlah Iya, ini siswanya 3. Baik, 3. baik, baik. Terus sekarang di Pasaman ini? Di Pasaman di sekolah negeri juga di sini agak banyak Pak. Hmm. Kali ini saya pegang kelas 6, jumlah Hmm. muridnya banyak juga Pak, 35. Ya, ya, 35 anak gitu Pak. baik. Selama dari mulai apa Mas Ardi dari SM3D terus di yayasan terus sekarang GGD, hal apa yang menarik di 3 tempat itu? Iya Pak. Kalau hal menarik di saat kita keliling Indonesia lah ya istilahnya ya dari timur ke barat. Ah, Nah, alhamdulillah kita diberi apa sih sebenarnya semuanya itu menarik ya. Kalau untuk apanya itu menarik. Tapi kalau dikatakan yang paling menarik adalah
ketika dirindukan oleh siswa, ya. Hmm. Kemudian ketika kita sudah pergi dari tempat itu, ya kita sudah berada di tempat yang lain, tapi mereka masih mengeluh-elukan kita. Jadi Masih keep in touch ya ya, dengan ya nah, Pak. Bahkan kita ketika kita dimintai bantuan oleh mereka-mereka yang di sana, misal, oh mau ada kegiatan ini Pak, minta pendapatnya, kadang edit-edit video, kemudian membantu ngasih ide ya dari daerah-daerah itu minta ide ke kita, dan apalagi kalau pas kebetulan ikut lomba mereka ya kan kita yang memberikan ide dan menang, rasanya kita pun punya kepuasan dan mereka pun ya ke kita itu kayak wah apa sih ya, kalau dikatakan itu susah lah, ucapan terima kasihnya luar biasa gitu Pak. memang kebanggaan kita itu sebagai guru ya. Saya juga pernah jadi guru, Pak. Ya, hal yang paling menarik adalah ketika dirindukan anak-anak kita. Terus mereka masih keep in touch dengan kita. Baik, nih, apa tantangan terberat selama Anda bertugas di daerah terpencil sampai sekarang nih, Mbak Isna ini? Tantangan terberat kalau ketika di Ketapang itu tentu Medan, Pak. Medannya Oke. tempatnya ya dengan jalan yang kalau kering itu berdebu, musim hujan nanti kemudian kalau musim penghujan nanti becek. Hmm, Nah, hmm. sehingga harus Dan ya, tidak banjir, beraspal juga kadang ya, banjir, tanah ya ya. Ya. tidak, kadang Hmm, banjir itu Pak. hmm. Sehingga kadang kalau banjirnya memang tinggi kan kami libur itu Pak. Karena jalan nggak bisa Ya, kami aja. lewati, iya, Jalan jalan nggak aspal bisa itu lewati. Kalau becek-becek masih itu iya, Pak, masih bisa dilewati. Gitu. jalan Terus aspal hanya ada itu di kecamatan hewan-hewan Pak. liar itu Pak, Hewan-hewan liar apa? hewan liar itu Pak. Heeh. Apa tuh hewan Kadang liar di pusat? tengah jalan ular Pak, ular kobra itu Pak. Bisa, Masya Allah. Iya, Piton? Kalau kita mungkin jarang piton ketemu ada ya. Pak. Tapi Hmm. kayaknya Ada tapi ada sih. jarang gitu Pak, jarang kami Ya. menemukan. Tapi seringnya Babi setiap rusa, hari itu ular kobra Pak. Ya Pak, Kalau babi kobra. rusa belum Pak, tapi kalau babi peliharaan dari kampung-kampung penduduk warga kampung warga. itu banyak Pak, dan itu bahaya itu. Iya Kita Oh mesti Pak. ya, hati-hati. Kalau babi punya kampung apa warga kampung itu, kita hati-hati sekali kalau lewatan Kalau itu. ya kalau babi berangkat itu pasti itu ketemu, jadi berhenti dulu Pak, nunggu babinya Oke. lewat dulu. Baru mulai berarti. Takutnya ditabrak kan Pak, diseruduk mereka gitu. yang jadi juragan ya. Iya. Iya, nunggu mereka Bahwa lewat dulu. Mereka lewat tuh sekeluarga gitu Pak, ayahnya, hmm, ibunya, anak-anaknya gitu Pak. Jadi pakai nunggu koridor mereka lagi berhenti kan, lewat dulu, baru kami lewat. Tapi yang kayak pasti pejabat setiap aja ya, pagi itu ular ya Pak. Ular kayak ular itu pejabat. setiap pagi Pak lewat. Iya kayak pejabat Mm-mm. aja lewat kita berhenti dulu. Iya, tanda Baik. penghormatan. Iya, Iya, itu tantangan terberat ya. Hmm. iya, Baik. Eh, rindu kampung halaman enggak tantangan terberat juga. iya, pasti Pak. Mas Ardi. Tentunya Kangen Pak, ya. apalagi ya saya ini termasuk sudah, ya kalau dikatakan lama mungkin belum terlalu Hmm. lama ya. Kalau dikatakan kita udah dapat pengalaman mungkin belum sehebat Dr. Pranata ya. Tapi Nah, di sini kita baru 14 tahun keliling Indonesia mulai dari 2011 sekarang sampai 2025 ya. Itu rasanya memang sudah saatnya walaupun kita belum berbuat banyak kepada bangsa ini gitu kan. Cuma ya kita tetap memberikan segalanya untuk bangsa ini, tapi kita masih ada satu kewajiban kita yang mungkin belum kita maksimalkan, mendampingi orang tua. Sehingga Insya suatu saat Allah. juga kita tetap ingin bersama dengan orang tua. Apalagi saya bersama orang tua hanya 4 tahun, Pak. Ya setelah 4 tahun, Hmm. habis itu saya sama nenek, orang tua merantau, ya kan. Setelah itu orang Hmm. tua pulang, malah saya yang pergi. Jadi mungkin Hmm. saya selama umur sekarang itu sudah 36 tahun, ya hanya 4 tahun, berarti saya sudah 34 tahun, ya 32 tahun, ya yang harusnya bisa dengan orang tua ternyata belum bisa bersama itu, Pak. Hanya lewat Baik. telepon. Sehingga pingin rindu juga, bahkan ini Lebaran harusnya pulang, saat ini belum bisa pulang, Pak. makanya makanya saya kasih judul ini sejoli UNY yaitu Universitas Negeri Yogyakarta memendam rindu kampung halaman. Masuk sekali, Pak. Ya, jadi kalau yang saya katakan tadi apa namanya negarawan dari Romawi kuno yaitu Marcus Tullius Cicero mengatakan ya dan dilanjutkan oleh
oleh siapa John F. Kennedy ketika beliau dilantik menjadi presiden ke-35, yaitu pada tahun 61. Beliau bilang, jangan tanyakan apa yang negara dapat perbuat untuk Anda, tetapi tanyakanlah apa yang Anda perbuat untuk negara. Anda berdua sudah banyak berbuat untuk negara sejak tahun 2014, 13, 14, SM3T, GGD, honorer di daerah terpencil. Saya kira Anda adalah orang-orang hebat. Mudah-mudahan keinginan untuk pulang kampung didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga dikabulkan untuk, kata Mas Ardi tadi, sudah saatnya mengabdi kepada orang tua. Mbak Isna ini kan ikut saja suami kan. Iya, Pak. Alhamdulillah Anda sudah berdua diberikan kepercayaan, buah hati 2 orang, ya. Iya. Yang paling besar usia berapa? Yang satu di Jawa, Pak. Oh, Yang satu ikut sudah di neneknya. Jawa, yang besar. Iya, sekolah di Jawa. Ini Jadi tinggal yang sekarang kecil. satunya. Baik. Iya. Pemirsa, demikianlah diskusi kita hari ini bersama dengan Mbak Isnaini Puji Lestari dan Mas Ardi Wiyanto, ya, guru yang mengabdi di 3 daerah terpencil, Flores, Kalimantan Barat, dan sekarang di Sumatera Barat. Semoga cerita beliau berdua memberikan inspirasi kepada kita semua, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah, untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berjuang, berkhidmat untuk bangsa dan negara. Bu Isnaini, Mas Ardi, terima kasih sekali sudah hadir dalam waktu yang sangat singkat di Kang Pranata Official ini. Semoga sekali lagi ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi kepada banyak orang. Kami akan kembali lagi dalam acara yang sama, di channel yang sama, untuk mendengarkan berbagai macam inspirasi, ya, dan aspirasi dari seperti Mas Ardi Wiyanto dan Mbak Isnaini Puji Lestari. Semoga kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, share, berikan komen terhadap video ini, dan bunyikan tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.